Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kami akan mempresentasikan hasil survei dan kegiatan observasi kami terkait analisis dari Sistem Informasi Manajemen yang ada di objek penelitian kami, yaitu Kopi Cusio Semarang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Palevi. Pada kesempatan presentasi ini saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya. Adapun teman-teman saya yaitu ada Cindy Riandri, kemudian ada Teddy Dermawan, kemudian ada Rafli Anwar. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai masuk ke pembahasan materi yang akan kami sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai company profile dari tempat usaha yang telah kami observasi, yakni Kopi Cusio. Kopi Cusio merupakan salah satu kedai kopi kekinian yang berada di Kota Semarang. Tepatnya berada di lokasi Jalan Anggrek 102 Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, yang berdiri pada tahun 2020 berbarengan dengan kemunculan pandemi COVID-19. Sebelum merambah bisnis kopi, owner dari Kopi Cusio ini mendirikan juga sebuah stasiun radio yang bernamakan Pas VM di lokasi yang sama belasan tahun silam, sehingga bisa dikatakan lokasi kedai Kopi Cusio saat ini berdiri di satu bangunan dengan stasiun radio Pas VM. Alasannya didirikan kedai kopi adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menarik minat pendengar radio Pas VM agar datang sekaligus bercengkrama bersama di satu tempat yang nyaman dan menarik. Fasilitas kedai. Adapun fasilitas yang disediakan oleh kedai Kopi Cusio bagi para pelanggannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada internet dan wifi. Ada juga aneka buku dan majalah. Kemudian ada bangku indoor atau outdoor. Selanjutnya ada film dan serial drama Korea juga. Kemudian ada musik dan video klip. Sistem Informasi Manajemen Pemasaran. Kopi Cusio merupakan franchise kopi pertama di Indonesia yang bertemakan K-pop. Kopi Cusio memiliki sistem pemasaran terpusat yang dikelola dengan profesional. Community marketing rutin dilakukan setiap minggunya. Kopi Cusio juga menawarkan menu kopi yang tentunya ala Korea Selatan. Istimewanya, Kopi Cusio hanya menggunakan mesin espresso tanpa proses penampungan. Menu yang menjadi andalan adalah dalgona kopi yang menggunakan resep asli Korea. Soal harga, Kopi Cusio membanderol harga mulai dari 19.000 hingga Rp29.000. Selanjutnya saya akan membahas mengenai produk dan harga yang ditawarkan Kopi Cusio terhadap konsumen, yaitu mengenai 5 varian rasa kopi. Ada kopi dalgona, kopi opa, kopi uni, kopi mocha, dan kopi ajusi. Selain kopi, Kopi Cusio juga menyediakan snack dan kudapan seperti Raisian Almond Oat Cookie and Choco Chip Oat Cookie. Ada juga kopi flash brew, yakni kopi akan dibuat sesaat setelah pelanggan menyelesaikan pesanan kopi itu juga. Untuk harga tiap produk, harga yang ditawarkan Kopi Cusio untuk tiap produknya cukup terjangkau. Sedangkan untuk promo dan penawarannya yaitu beli 2 gratis 1. Metode pemasaran yang digunakan Kopi Cusio melalui Instagram marketing dengan tujuan dapat menunjang penjualan Kopi Cusio yang semakin tinggi karena dapat meningkatkan omset bisnis dengan cepat, sehingga tingkat pendapatan yang diperoleh juga lebih besar. Selain itu, hingga kini Kopi Cusio tetap setia mempromosikan bisnisnya melalui media radio. Salah satunya iklan Radio Pas VM Semarang melalui frekuensi 106.0 yang bersertaan dengan lokasi kedai kopi. Oke, saya akan menjelaskan flowchart mengenai sistem informasi manajemen pemasaran oleh Kopi Cusio. Mitra usaha, baik itu perorangan, badan usaha, harus patuh dan tunduk terhadap peraturan franchise, yang mana untuk semacam strategi pemasaran dan strategi penjualan sudah diatur oleh pusat. Kemudian kita sebagai mitra tinggal menjalankan strategi yang sudah dibuat oleh pusat, yakni mengiklankan dan mempromosikan produk baik secara online maupun offline. Untuk offline, kami melalui media sosial Instagram, dan untuk offline, kami melalui siaran radio. Dengan begitu, harapan kami informasi yang telah disampaikan sampai kepada konsumen.
saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen SDM, yaitu Kopi Cuseo menerapkan sistem kontrak 3 bulan di awal bagi para calon karyawannya. Adapun proses pendaftaran barista pada Kopi Cuseo adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima informasi lowongan, penerimaan informasi tentang syarat dan proses pelamaran kerja. Yang kedua, penyerahan berkas. Para pelamar harus menyerahkan CV dan berkas administrasi. Yang ketiga adalah wawancara. Pelamar akan melakukan proses wawancara dengan manajer dari Kopi Cuseo. Yang keempat adalah pengumuman hasil. Anda akan diberitahu ketika Anda lolos dalam seleksi wawancara. Yang kelima adalah memulai shift kerja. Jika pelamar diterima, maka calon karyawan bisa memulai shift kerja menjadi barista. Kedisiplinan karyawan. Kopi Cuseo memiliki 3 shift dalam sehari, yaitu jam 9 sampai jam 2 siang, jam 2 siang sampai jam 6 sore, dan jam 6 sore sampai jam 11 malam. Para barista Cuseo wajib datang 10 menit sebelum shiftnya dimulai. Bagi para barista yang mendapat shift pagi dituntut untuk membuat boba saat pagi, mengeluarkan bangku dan meja ke smoke area, dan barista yang akan close order ketika jam 11 malam akan mendapat pembukuan pendapatan Kopi Cuseo di hari itu, serta memasukkan meja dan kursi di smoke area. Setelah itu barista diperbolehkan pulang. Bagian jenjang karir. Kopi Cuseo secara general memiliki bagian jenjang karir yang terstruktur serta terpusat. Manajemen Kopi Cuseo pusat mengkoordinir tiap cabang franchise Kopi Cuseo yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, yang mana dari tiap cabangnya akan diatur oleh salah satu manajer cabang atau owner cabang franchise itu sendiri. Setiap manajer cabang bertanggung jawab atas karyawan atau dalam hal ini barista mereka sendiri. Masuk kepada sistem informasi manajemen operasional. Di Kopi Cuseo merupakan kedai kopi pada umumnya yang mana memiliki aspek-aspek serta sistem operasional bisnis di dalamnya. Kopi Cuseo memiliki manajemen operasional yang dikelola sedemikian rupa untuk menunjang jalannya bisnis dalam waktu yang berkelanjutan. Adapun proses procurement untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya, Kopi Cuseo ini melakukan proses pengadaan atau suplai bahan baku. Supplier daripada Kopi Cuseo umumnya terpusat pada cabang utamanya saja, sebagaimana kita tahu bisnis waralaba hanya mengikuti kebijakan pusat terkait aspek teknis dan hak dagangnya, termasuk dalam hal ini proses procurement. Jadi Kopi Cuseo mengandalkan distributor bahan baku dari pusat atau hanya memiliki satu supplier utama seperti supplier bubuk kopi, krim, bubuk coklat, gelas plastik, dan sebagainya. Baik, next kita masuk kepada proses produksi sampai penyajian atau pengiriman. Adapun proses pelayanan, konsumen dapat menyampaikan pesanan atau order menu melalui meja kasir. Nantinya pesanan tersebut akan langsung diproses oleh barista untuk diproduksi sesuai request atau jumlah pesanan yang disajikan saat itu juga. Kemudian untuk pelayanan via aplikasi Gojek, Grab maupun Shopee Food, para pembeli dapat mengorder produk yang mereka inginkan melalui aplikasi yang nantinya para driver akan memprosesnya dengan datang langsung ke meja kasir sampai produk untuk dibawa pulang pelanggan itu siap diantarkan. Selanjutnya kita masuk kepada flowchart sistem informasi manajemen operasional yang ada di kedai Kopi Cuseo. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada gambar, kita akan lihat di sisi bagian kiri atas ada konsumen, kemudian mengarah ke order produk, dan kemudian mengarah ke barista atau kasir. Jadi bisa diartikan bahwasanya ketika konsumen itu melakukan order produk itu akan langsung menuju ke barista atau kasir yang nantinya akan langsung dilakukan pemrosesan order. Kemudian di saat yang bersamaan bisa kita lihat di sisi sebelah kanan, seorang manajer atau manajer dari kedai Kopi Cuseo ini akan melakukan procurement bahan baku yang nantinya akan menghubungi supplier mereka. Jadi ketika barista atau kasir ini memerlukan bahan baku atau proses pengadaan ulang bahan baku, mereka akan menghubungi manajer mereka yang nantinya manajer akan melakukan procurement bahan baku. Jadi proses ini selalu berkesinambungan satu sama lain. Kemudian bisa kita lihat alur ke bawahnya setelah melakukan pemrosesan order oleh barista atau kasir, order tersebut akan diproduksi langsung. Kemudian setelah diproduksi, maka produk itu akan masuk kepada tahap penyajian pesanan.
Pada tahap penyajian pesanan, ketika konsumen memilih untuk mengkonsumsi atau meminum produk langsung di tempat, maka proses tersebut akan berlangsung pada gambar anak panah berwarna biru yang akan langsung mengarah ke konsumen. Ketika konsumen itu memilih untuk mengorder pesanannya melalui aplikasi online, maka penyajian pesanan tersebut akan dilanjutkan atau diproses kembali oleh mitra driver yang akan mengirimkan order pesanan tersebut kepada konsumen. Bisa kita lihat pada anak panah berwarna merah. Jadi itu tadi adalah keseluruhan flowchart sistem informasi manajemen operasional yang berlangsung di kedai Kopi Chuseo. Sistem informasi manajemen keuangan. Kopi Chuseo memiliki arus uang yang keluar masuk selama proses penjualan dan pembelian berlangsung, yang tentunya memuat unsur-unsur aliran finansial perusahaan. Kopi Chuseo memiliki sistem manajemen keuangan yang mengatur kegiatan usaha dengan sedemikian rupa untuk menunjang jalannya bisnis setiap harinya. Dengan adanya manajemen keuangan seperti pembukuan, pencatatan transaksi, hingga pembuatan laporan keuangan akan mempermudah analisis track record finansial perusahaan, sehingga dapat diketahui keuntungan atau kerugian yang didapatkan dari proses penjualan produk pada Kopi Chuseo. Aktivitas keuangan. Adapun kegiatan usaha Kopi Chuseo yang melibatkan pengaplikasian manajemen keuangan meliputi: yang pertama, pencatatan penjualan dan pemasukan, kemudian pembukuan aktivitas keuangan, selanjutnya ada perhitungan laba atau rugi, lalu penyusunan laporan keuangan. Setiap transaksi yang terjadi di antara pembeli dan Kopi Chuseo akan tercatat pada sistem terkomputerisasi sehingga dapat menghitung perolehan data atau laba rugi, dapat menjamin kontrol serta validitas antara jumlah transaksi dan uang yang masuk ke dalam kas. Setelah pembukuan aktivitas keuangan selesai dibuat, maka neraca laba atau rugi dapat diselesaikan untuk periode waktu bisnis yang ditentukan. Nantinya output akhir dari kegiatan tersebut adalah berupa laporan keuangan yang akan digunakan manajer sebagai evaluasi dan dokumentasi terkait bisnis yang dijalankan. Seluruh aktivitas tersebut akan terus terkoordinir secara berkelanjutan untuk mempertahankan eksistensi bisnis dari Kopi Chuseo itu sendiri. Flowchart sistem informasi manajemen keuangan. Yang pertama, adanya kegiatan penjualan. Setelah adanya kegiatan penjualan tersebut, dilakukan pencatatan transaksi dan pemasukan. Kemudian pembukuan aktivitas keuangan. Pembukuan aktivitas keuangan ini dibagi menjadi dua, yaitu pembayaran beban usaha dan pembelian persediaan. Setelah dilakukan pembukuan aktivitas keuangan, selanjutnya melakukan perhitungan laba atau rugi. Perhitungan laba atau rugi itu nanti yang akan disampaikan kepada manajer. Dengan begitu, dapat kita simpulkan mengenai sistem informasi manajemen pemasaran. Kopi Chuseo memiliki sistem pemasaran terpusat yang dikelola dengan profesional, serta community marketingnya rutin dilakukan setiap minggu. Adapun menu menjadi andalan mereka adalah Dalgona Kopi. Media pemasaran dan proses kampanye kedai ini dilakukan melalui Instagram dan siaran radio Pas FM. Kesimpulannya adalah pada sistem informasi manajemen SDM-nya, Kopi Chuseo menerapkan sistem perekrutan karyawan yang cukup kompleks, tetap user friendly, artinya kedai kopi ini sangat menekankan kualitas SDM serta tingkat efektivitas perekrutan yang dilaksanakan. Kesimpulan daripada sistem informasi manajemen operasionalnya, Kopi Chuseo menerapkan kegiatan-kegiatan operasional seperti proses procurement, layanan pesanan, produksi pesanan, hingga penyajian atau pengiriman pesanan berbasis digital yang tentunya menambah tingkat efisiensi bisnis dan menjaga sistem operasi bisnis agar tetap berkelanjutan. Sistem informasi manajemen keuangannya, Kopi Chuseo memiliki sistem manajemen keuangan yang mengatur kegiatan usaha untuk menunjang jalannya bisnis setiap harinya, mulai dari pencatatan pemasukan, pembayaran beban usaha, hingga pembuatan laporan keuangan. Seluruh aktivitas tersebut akan terus terkoordinir secara berkelanjutan untuk mempertahankan eksistensi bisnis dari Kopi Chuseo itu sendiri. Terakhir, adapun saran dari kelompok kami kepada Kopi Chuseo, untuk meningkatkan kualitas bisnis ke arah yang lebih baik lagi, sebaiknya Kopi Chuseo Semarang perlu mengoptimalkan aspek-aspek bisnis
yang sudah berjalan, seperti menganalisis dan mengantisipasi risiko kerugian, menambah pangsa pasar, mengefisiensi kegiatan operasional bisnis, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan dari karyawan kedai itu sendiri. Dengan demikian, Kopi Chuseo dapat memaksimalkan potensinya sebagai kedai kopi kekinian bertema Korean Style yang ada di kota Semarang. Kiranya cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.